Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Rizky. Kalau bertanya dengan ibu siapa? Baik, terima kasih. Baik bu, di sini saya akan melakukan pemasangan AKDR yaitu atau IUD, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Apakah ibu sedia? Baik, sebelumnya sini saya akan menjelaskan AKDR itu. AKDR kan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat ini tujuannya itu untuk menghambat hormon dari ibu dan membuat sel-sel sperma itu yang tidak bisa mencapai ke ovum dari ibu dan tidak bisa membuahi dari sel telur pada ibu, sehingga bisa jadi tujuannya itu untuk menunda kehamilan bu. Nah, AKDR ini dibagi menjadi dua bu, ada yang hormonal dan non hormonal. Yang untuk hormonal itu alatnya ada AKDR CUA380A dan ada juga IUD seperti itu. Nah, AKDR ini indikasinya pertama, pastikan dulu ibu tidak sedang hamil dan di sini ibu memang sedang aktif bekerja atau sedang tidak ingin mempunyai keturunan terlebih dahulu, atau ibu sedang ingin membuat jangka untuk mempunyai anak lagi. Nah, selanjutnya untuk kontraindikasinya, pertama, kalau untuk hipertensi ibu tidak boleh, dan untuk jika ada kanker atau tumor dalam rahim ibu juga tidak disarankan untuk melakukan pemasangan AKDR ini. Selanjutnya untuk keuntungan dari AKDR ini yaitu dia jangkanya panjang bu, bisa sampai 10 tahun. Nah, AKDR ini kan sangat efektivitasnya untuk menunda kelahiran itu, menunda kehamilan itu kan sangat tinggi bu. Nah, sehingga efektivitasnya sangat bagus. Nah, kalau untuk kerugiannya di sini ibu mungkin akan mengalami gangguan haid yang tidak teratur, dan mungkin pada saat menstruasi mengeluarkan darah yang sangat banyak seperti itu bu. Nah, selanjutnya apakah ada yang tanyakan lagi bu tentang AKDR ini? Ya, alat AKDR AKDR-nya itu kalau untuk yang CUT380A itu seperti ini bu, dia punya lengan dan bentuknya elastis seperti plastik gitu bu. Baik, selanjutnya sini ibu bisa mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya. Di sini ada spekulum, terus ada alat AKDR-nya, ada bengkok yang berisi antiseptik, ada gunting, terus ada juga sarung tangan steril, terus ada juga povidone, dan ada juga yaitu antiseptik untuk mencuci tangan. Baik, setelah itu pertama-tama di sini ibu setelah mengosongkan kandung kemih, pertama saya akan sarung tangannya direndam di dalam klorin 0,5%. Setelah itu saya akan buka plastiknya terlebih dahulu, dan lipatannya dibengkokkan ke belakang. Nah, setelah lipatannya ini dibengkokkan ke belakang, pastikan juga setelah itu mendorong insenternya tanpa menyentuh bagian yang steril bu ya, didorongkan tanpa menyentuh bagian steril. Setelah itu kemasannya diletakkan di tempat yang datar. Setelah itu pegang ujung dari bawah AKDR dan pastikan juga lengannya itu melipat sampai menyentuh tabung belakang insenter. Setelah itu tarik tabungnya sedikit dari bawah lipatan lengannya. Setelah itu angkat dari tabung insenternya dan putar masuki alat AKDR-nya. Setelah itu
pastikan pendorong ujung AKDR ini bisa masuk dengan ukuran kafung uterinya tadi. Nah, yang pertama di sini yang akan saya lakukan yaitu palpasi pada bagian palpasi pada bagian palpasi bimanual palpasi pada bagian sekne dan palpasi pada sekne dan Bartolini. Palpasi di sini saya akan menanyakan apakah ada rasa nyeri atau tidak. Setelah itu palpasi pada lakukan pemeriksaan bimanual. Yang pertama di sini saya akan melihat pergerakan dari uteri cervix. Setelah itu melihat juga dari besar dan posisi dari uterusnya. Setelah itu pastikan juga tidak ada kehamilan dan tidak ada infeksi tumor ataupun infeksi yang lainnya, Bu. Setelah itu di sini saya akan memakai sarung tangan yang baru, penjepit serviks ini di sini akan memegangnya dengan hati-hati, dan sama sini saya akan membuka spekulum, masukkan ke dalam rahim. Setelah itu membuka dan membuka vertikal, atau membuka. Pertama ini setelah itu di sini saya akan masukkan AKDR ke dalam cervix, yaitu dengan posisi horizontal sejajar dengan AKDR. Setelah itu masuk ke dalam cervix atau sampai terasa ada sentuhan. Setelah itu pegang tangan pendorong, lakukan dorongan. Setelah itu di sini teknik AKDR ini bukan teknik withdrawal, yaitu dimana menarik keluar tabung insenter pakai menyentuh tabung insenter sampai ke pangkal cervix, sehingga dan mendorong dengan tetap menahan sehingga masuk ke dalam. Setelah itu setelah udah dipasang, keluarkan pendorong, kemudian keluarkan pendorongnya, kemudian di sini masukkan, setelah keluarkan pendorong sampai leher cervix itu berwarna leher cervix biru sehingga menyentuh cervixnya terasa seperti adanya tahanan. Nah, setelah menyentuh di dalam cervix, setelah itu tarik bagian tarik AKDR-nya, setelah itu tarik dan gunting benang dari AKDR sekitar 3 sampai 5 cm. Setelah itu lepas dan keluarkan spekulum. Baik, setelah itu setelah dilakukan tindakan ini, saya akan merendam semua peralatan dalam lautan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu buang bahan-bahan yang tidak dipakai, dan di sini saya akan mencelupkan sarung tangan ke dalam lautan klorin 0,5%, dan saya akan mengamati selama 15 menit sebelum diperbolehkan ibu pulang. Baik, Bu, untuk pemasangan AKDR telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rizky dari siapa? Baik, Bu. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan, yaitu melepaskan alat dalam leher atau AKDR. Namanya Bu, apakah Ibu bersedia? Baik, Bu, terima kasih. Oh ya, Bu, sebelumnya saya ingin menanyakan kenapa Ibu ingin mencabut alat AKDR dalam rahim Ibu ini?
apakah ibu tidak merasakan nyaman atau ada hal yang lain, Bu? Oh, jadi ibu ya balasnya karena ibu ingin mempunyai anak ya. Baik, Bu. Baik, Bu, sebelum sini pertama sebelum melakukan tindakan pencabutan untuk AKDR-nya, ibu di sini ibu harus pertama memasukkan leukemia terlebih dahulu, dan kedua sini pencabutan ini kalau dilakukan ini mungkin tidak agak sedikit merasakan nyeri seperti itu, Bu, tapi tidak saya akan berusaha untuk tetap mencabutnya dengan membuat ibu agak senyaman mungkin. Setelah itu sebelum ibu bisa mencuci genital ibu dengan menggunakan sabun yang enggak bersih. Baik, setelah itu saya juga mencuci tangan. Setelah itu saya akan memakai sarung tangan. Baik, yang pertama sini saya akan melakukan pemeriksaan bimanual. Yang pertama, pemeriksaan bimanual ini saya akan melihat dari pergerakan dari serviksnya, apa serviks bergerak bebas. Setelah itu saya akan melihat dari posisi dan besar dari uterusnya, apakah ada pembengkakan. Setelah itu saya akan pastikan juga tidak ada infeksi atau tumor pada vagina. Baik, setelah itu saya akan memasangkan spekulum ke dalam vagina, memasukkan dalam vagina. Setelah itu saya akan mengusapkan mengusapkan vagina menggunakan larutan antiseptik yaitu 2-3 kali. Nah, setelah itu sini saya akan mencabut AKDR tersebut dengan penjepit benang. Setelah itu saya akan menarik keluar perlahan-lahan sehingga AKDR-nya keluar. Setelah keluar AKDR-nya ini saya akan taruhkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu saya akan membuka spekulum dengan berhati-hati, tarik keluar. Setelah itu saya akan merendamnya juga ke larutan klorin 0,5%. Saya akan ke sarung tangan, taruh ke larutan klorin 0,5%. Setelah itu saya akan mencuci tangan dengan air sabun. Baik, Bu, di sini untuk pencabutan AKDR-nya telah selesai. Pertama saya akan menanyakan apakah dari pencabutan AKDR ini Ibu mengalami kesakitan atau hal yang tidak nyaman di bagian genital Ibu? Tidak. Baik, Bu. Baik, di sini sebelumnya mungkin kalau Ibu ingin menggunakan alat dengan kontrasepsi dengan metode lain, di sini ada IUD, itu dia hormonal. Dan di sini modenya itu bisa dengan diminum seperti itu, dia akan menghambat hormon dari ibu sehingga ibu bisa menghambat dari ibu sehingga pembuahan untuk senternya lambat seperti itu. Apakah ibu akan memakai alat kontrasepsi yang baru atau tidak? Oh, tidak. Baik, Bu. Di sini akan membuat buat surat rekam medis di mana akan berisi tentang pencabutan AKDR, Bu, ya. Baik, Bu. Baik, pembuatan telah selesai. Baik, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, tidak ada. Itu tulisan telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.